Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Tema kita hari ini fokus iman. Apa temanya? Fokus iman. Kalau sudah dapat sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6, terus kita bergantian. Ayat terakhir ayat 13 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Kok amennya sunyi-sunyi? Bawa Alkitab gak sih? Yang gak bawa turut berduka cita. Apa judul perikopnya saudara? Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita bergantian ayat terakhir kita bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Kita sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka kapan hambanya sembuh? Kapan hambanya sembuh? Dari aspek keterangan waktu, saya ulangi, dari aspek keterangan waktu berarti kesembuhan nggak ada apa-apanya. Dari aspek keterangan waktu berarti kesembuhan tidak mengandung nilai kekekalan. Kalian diam nyambung atau kurang? Karena bicara kekekalan nggak bisa saat itu juga. Bicara proses, soal sembuh bisa saat itu juga. Lumpuh berjalan saat itu juga. Lazarus bangkit saat itu juga. Semua yang terjadi saat itu juga tidak memiliki nilai kekekalan. Cerdas sedikit lah. Makanya saya bilang firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, sakit sembuh nggak ada hebatnya. Nggak rela muka lo. Nggak ada hebatnya. Tapi kalau orang bertobat itu indah. Itu indah karena ada nilai kekekalan. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau ada ibu-ibu sakit kanker, umurnya 5 bulan lagi, bisa enggak Tuhan sembuhkan? Bukan bisa, gampang. Karena kesembuhan bukan mujizat yang paling hebat. Dengar baik-baik. Karena kesembuhan bukan sesuatu yang hebat. Saking gak hebatnya, lu sembuh gak ada sukacita di surga. Jangan pura-pura gak ngerti. Lu sembuh gak ada sukacita di surga. Lu sembuh, lu yang sukacita. Tuhan belum.
cerdaslah. Tapi kalau lu sembuh dan bertobat, baru Tuhan sukacita. Kalau ada orang sakitnya 5 bulan lagi umurnya, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilurnya, sembuh. Dan orang ini sembuh. Berarti batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Yang bilang batal masih sesat. Karena kesembuhan nggak pernah membatalkan kematian. Kesembuhan hanya menunda kematian. Ada nggak orang sembuh terus nggak mati selama-lamanya? Capek deh. Itu yang saya bilang ketika ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Salam pendeta Ridwan, salam. Pak pendeta masih ingat saya? Waduh lupa ibu. Iya Pak pendeta pasti lupa. Emang ibu siapa? 2 tahun yang lalu Pak pendeta, famili saya bawa bapak ke rumah sakit Darmais. Oke. Apa hubungannya dengan ibu? Ya saya waktu itu pasien. Oke. Saya waktu itu kanker rahim, umur saya 5 bulan lagi. Oke. Terus bapak mendoakan saya. Dan Tuhan Yesus menjamah saya. Ingat, Ridwan Huta Barat gak pernah menyembuhkan orang. Yesus yang menyembuhkan orang. Katakan amin. Tepuk tangan. Oh, jadi gimana langsung? Tuhan menjamah saya dan saya sembuh. Kapan itu? 2 tahun yang lalu. Berarti umur ibu dulu seharusnya berapa kalau sakit kanker? 5 bulan yang lalu. Dan saya 2 tahun lalu terjadi Tuhan sembuhkan saya. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu. Tapi jangan lupa ibu ya, ibu bisa mati lagi. Kasih tahu. Loh kok gitu? Bukan kok gitu ibu. Memang begitu. Kasih tahu. Loh jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan lebih buruk lagi terjadi dalam hidupmu. Karena sakit sembuh nggak ada hebatnya. Hidup benar, keren. Tepuk tangan yang keras. Seketika itu juga hambanya sembuh. Dan di sini tidak merupakan nilai bagi Tuhan. Mana ayat kunci di antara ayat-ayat kita baca Bapak Ibu? Ayat 10. Bukan ayat 13. Ayat 10. Bisa tampilkan operator ayat 10? Sama-sama kita baca ayat 10. 1, 2, ya. Setelah Yesus mendengar hal itu. Dan apa katanya? Tahu Anda? Anda belum Kristen kalau Anda kagum sama Yesus. Dengar baik-baik. Anda belum Kristen kalau Anda kagum sama Tuhan Yesus. Anda Kristen kalau Tuhan kagum sama lo. Kok sedikit aminnya? Iya. Agama apapun kagum sama Allahnya. Apa hebatnya? Enggak ada hebatnya. Agama apapun kagum sama dewanya. Kalau kita kagum sama Tuhan, Tuhan bilang, gak ada hebatnya lu kagum sama gua. Tapi bisa enggak kau buat aku kagum? Itu Kristen. Makanya Kristen itu bukan bicara kesukaan kita. Halo, kalau kau bicara kesembuhan-kesembuhan melulu, engkau akan ngawur Kristenmu. Kalau kau bicara berkat-berkat melulu, akan ngawur Kristenmu. Tapi kalau kau berbicara menyenangkan Tuhan, itu Kristenmu lempeng. Menyenangkanmu, berikutnya. Senangkanmu, berikutnya. Hanya itu. Bohong, saya takut iblis, malaikat berkata begitu. Kenapa lu bisa nyanyi gitu sementara lu malas baca Alkitab? Siapapun Anda yang malas baca Alkitab, sama sekali Anda nggak mengerti menyenangkan Tuhan. Jangan pura-pura nggak nyambung. Iya, Anda pembohong kerinduan lu menyenangkan Tuhan. Kalau Anda bapak-bapak masih kasar sama istri lu. Anda pembohong ibu-ibu. Kalau Anda mau menyenangkan Tuhan tapi Anda kecewa dengan perkawinanmu. Apalagi lu lihat cerai.
Menyenangkan hati Tuhan gak ada pilihan. Kalau kau taat sama dia. Maka Kristen identik dengan agama ketaatan. Walaupun gak cocok tetap taat. Makanya ketika Yesus jadi manusia. Dia manusia 100% atau 50%? 100%. Dia bisa lapar, bisa sakit, bisa mati, bisa. Bisa jatuh dalam dosa, bisa. Cuman dia gak mau jatuh dalam dosa. Itu aja. Kalau dia absolut gak bisa jatuh dalam dosa, maka dia digoda iblis di padang gurun, sedang main sinetron dong. Kenyataannya dia gak sedang bersandiwara, dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia pilih gak jatuh dalam dosa. Bisa gak beda keinginan dia dengan Allah Bapa? Bisa. Doa Getsemani. Apa doanya? Kalau boleh cawan ini lalulah. Titik, tanda seru atau koma? Koma. Karena kalimat berikutnya apa? Tetapi jangan kehendakku yang jadi Bapa, melainkan karena fokus iman menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan lo. Karena fokus iman adalah bagaimana kita memperlakukan kehendak Tuhan bagi kita, bukan kehendak kita bagi Tuhan. Inilah ngawur sekali banyak orang Kristen. Tuhan kehendaki Anda baca Alkitab tiap hari. Sehingga Tuhan berkata, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai yang tertulis, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Tapi kita disuruh Tuhan, gak mau kita baca Alkitab. Tuhan bicara, suami jangan kasar sama istri, istri tunduk pada suami, gak mau juga kita disuruh Tuhan. Firman Tuhan berkata, bahwa perpuluhan, gak mau juga kita lakukan. Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nggak mau kita lakukan. Apa disuruh Tuhan kita nggak mau lakukan. Begitu kita liburan ke Bali, Tuhan kami mau liburan ke Bali, tolong lindungi kami. Tuhan bilang apa? Iya bos. Karena Tuhan Yesus budak lo tuannya. Karena lu suruh Yesus taat sama lu nggak mau taat sama Yesus. Maka orang seperti ini ketika mati Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Loh, kenapa nggak kenal? Aku ke gereja loh, aku khotbah, aku mendoakan orang sakit sembuh. Tuhan bilang apa? Aku nggak pernah kenal Tuanku, aku kenal budakku. Aku nggak kenal orang yang menyuruhku, aku kenal yang kusuruh. Maka Tuhan bilang kepada yang berkenan sama dia, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Tanpa ketaatan lu nggak Kristen. Jangan pura-pura nggak dengar. Ini penting sekali. Jadi kalau lu ke gereja supaya Yesus melakukan kesukaan lu sama dengan ke Gunung Kawi. Tuhan lakukanlah apa keinginanku. Itulah Gunung Kawi. Anda ke gereja supaya kenal Tuhan dan tahu kesukaannya dan lakukanlah kesukaannya. Itu Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Itu amin. Jangan mau disesatkan oleh pengajaran yang ngawur-ngawur. Bukan Tuhan pelaku kehendakku, tapi akulah pelaku kehendaknya. Karena aku yang diciptakan, bahkan aku yang dibeli lunas oleh dia. Aku budaknya, dia Tuhan saya. Maka ketika kita mati, aku kenal engkau. Karena engkau budakku. Kau melakukan apa yang kusuruh. Itu yang Tuhan kenal. Maka jangan datang ke gereja supaya sembuh. Jangan datang ke gereja supaya kaya. Sama dengan orang datang ke Gunung Kawi. Datanglah ke gereja, suami yang gak benar, jadilah suami yang benar. Istri yang gak benar, jadilah istri yang benar. Pacaran yang gak benar, jadilah pacaran yang benar. Seks yang gak benar, berhubungan sekslah yang benar. Kok gak ada amin ya? Gak rela loh. Ya,
Oleh karena itu, apa kata Tuhan? Setelah Yesus mendengar hal itu, mendengar hambanya sembuh? Bukan, hambanya belum sembuh. Heranlah ia. Kenapa heran? Karena orang ini bicara beriman, fokus iman. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Siapa yang mengikutinya? Petrus, Yudas, Yakobus, Yohanes, Andreas, semua murid-muridnya. Apa dia katakan? Apa kata pertama? Aku berkata kepadamu. Kenapa perlu Tuhan katakan begitu? Karena Tuhan gak usah ngomong gitu pun dia lagi berkata-kata sama muridnya. Karena ada penekanan. Karena apa? Kenapa? Karena ada penekanan. Aku berkata kepadamu. Artinya apa? Ini harus Anda camkan. Berikutnya apa? Sesungguhnya. Apa arti sesungguhnya? Yang sebenarnya. Yang sejatinya, tidak relatif. Sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Halo, Petrus dan kawan-kawan orang Israel gak? Petrus, gak pernah aku jumpai iman seperti ini dalam diri kalian. Itu kira-kira. Saya khawatir Yesus ngomong sekarang kepada gereja-gereja. Gak pernah lagi kulihat iman seperti ini dalam gereja. Saya khawatir Yesus berkata, gak pernah lagi kulihat iman seperti ini di kalangan hamba-hamba Tuhan. Mengerikan. Karena fokus iman kita seringkali bicara kesukaan kita. Pak pendeta saya beriman. Tahun ini saya punya rumah. Itu bukan iman, itu keinginan. Itu bukan iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran kenapa? Ada gak firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah pada suami, ada gak? Kenapa gak bangkit iman lo? Kenapa lu tanduk suami? Kenapa iman kesembuhan lu beriman? Iman tunduk pada suami gak beriman. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ada gak bapak-bapak firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu? Kenapa gak bangkit iman lu? Bilang sama Tuhan, aku sayang sama istriku. Makin menjengkelkan dia, makin sayang gue. Makin sayang gue sama dia. Karena aku bicara beriman. Katakan amin. Ada gak firman Tuhan berkata, berikan perpuluhan? Kenapa ada orang Kristen suka kesembuhan tapi sulit memberikan perpuluhan? Ngaco sekarang Kristen ini. Yang menyenangkan aku beriman. Yang gak menyenangkan aku gak beriman. Kacau jadinya. Ada gak firman Tuhan berkata jangan berbohong? Ada gak firman Tuhan berkata lebih suka cita memberi daripada menerima? Ada gak firman Tuhan berkata balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada gak firman Tuhan berkata jaga kekudusan? Kenapa gak bangkit iman lu untuk yang ini? Untuk kesembuhan bangkit, untuk pelaku firman gak bangkit? Binasalah Anda. Ini yang bahaya. Akhirnya iman yang sejati langka. Akhirnya karena langka tidak lazim. Akhirnya apa? Ayat 11. Aku berkata kepadamu Petrus dan kawan-kawan. Aku berkata kepadamu hai orang Kristen. Banyak orang akan datang dari timur dan barat. Artinya apa? Banyak orang dari luar Israel. Artinya apa? Banyak orang dari luar Kristen. Akhirnya bertobat dan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Tetapi atau sedangkan ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu. Orang Israel, keturunan Abraham secara daging. Orang Kristen, keturunan Kristus hanya sekedar lahiriah. Masuk neraka. Ngeri kan? Halo jujurlah, ada gak orang Kristen mati masuk neraka? Ada gak? Iya banyak. Ada gak pendeta masuk neraka? Adalah jangan banyak lah. Lu punya akar pahit lu. Pendeta banyak. Ada. Saya potong, saya yang khotbah. Ada. Demen banget lu pendeta masuk neraka lu. Ada, kenapa? Karena pendekatan kita adalah bagaimana menyenangkan kita. Pak pendeta, istri saya cerewet. Maksud lu apa? Gue maki. Jangan. Enak aja deh. Enggak peduli. Lu sakit, lu enggak sakit. Enggak penting. Yang penting senangkan Tuhan. Maka doa Getsemani boleh Anda lakukan Bapak Ibu. Ketika istrimu kurang hemat berkata-kata.
Ketika suamimu sengak lagunya dan kasar, bilang sama Tuhan, kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi jangan titik, apalagi tanda seru, koma, lanjutkan apa? Tapi Tuhan jangan kehendakku yang jadi. Kenapa? Kita harus Kristen beriman, memfokuskan kita dengan Tuhan apa? Sangkal diri, yaitu jangan kehendakku yang jadi. Kalau Anda mau onani, masturbasi, nonton film porno, jangan kehendakku yang jadi. Ketika mobilmu dipepet, mau pepet balik, jangan kehendakku yang jadi. Ketika suamimu kasar, istrimu kasar, mau maki lagi, jangan kehendakku yang jadi. Kalau Anda masih memperlakukan kehendakmu, memang lu gak ngerti beriman. Tetapi kehendakmu yang jadi, berarti pikul salib. Karena kehendak Tuhan apa? Hai suami, kasih istrimu. Dia cerewet Tuhan, kasihi istrimu. Iya Tuhan. Cerewet lagi Tuhan. Kasihi istrimu. Iya Tuhan. Loh, kasih. Iya Tuhan. Maka aku gak peduli sembuh atau gak sembuh. Yang penting si homilin ku kasih. Tanya. Gak peduli saya. Saya lebih senang orang bilang pendeta Ridwan itu tingginya 2 meter kurang banyak. Tidak terkenal. Gak banyak mujizatnya. Tapi setia sekali sama istrinya. Saya lebih senang begitu. Gak peduli saya hamba Tuhan kaya, terkenal gak peduli. Yang penting Tuhan lihat hati saya sayang sama istri saya. Udah itu aja. Berikutnya apa? Tuhan lihat hati saya jadi bapak yang benar. Suami yang benar. Kelakuan benar, menggunakan uang benar, bayar pajak yang benar, nyetir mobil yang benar, kasih per bulan. Itu aja. Kenapa malam sunyi senyap lu gak ada amen? Ya. Gak peduli saya sakit saya sembuh, gak peduli. Nanti malam mati silakan Tuhan, gak peduli sama saya. Yang penting jangan matiku sedang berdosa. Karena mati gak malang. Mati nggak malang. Petrus mati nggak? Apa malangnya? Nggak ada malang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi caranya mati menentukan dia malang atau enggak. Iya Pak Pendeta, kau ponakan saya mati lagi nyopet. Malang tuh, malang. Malang lah itu. Malang lah tuh orang. Mati lagi nyopet rupanya. Iya Pak Pendeta, kiu-kiu. Tahu kiu-kiu enggak ya? Suaminya Kiume. Om saya mati lagi di pelacuran, lagi mau berzina, serangan jantung. Malang lalu tuh. Kalau saya habis khotbah terus mati, enak sekali. Makanya jangan takut mati. Ngapain kedua kesembuhan tetap berdosa. Ini penting Bapak Ibu, supaya mental dukun kita tuntas. Makanya anak kerajaan, aku anak raja masuk neraka, bisa terjadi. Karena anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Banyak orang di luar Kristen bertobat, akhirnya yang terdahulu jadi terbelakang, yang terbelakang jadi terdahulu. Karena orang Kristen so akrab sama Yesus. Saking so akrabnya kebablasan. Gak ada takut sama Tuhan. Suka kesembuhan, gak suka pertobatan. Makanya fokus iman apa? Ayat 5. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan ingat, orang yang beriman langka. Karena langka tidak lazim. Enggak lazim loh, mobil kita dipepet, terus kita rem sedikit, terus dia ke depan. Paling kepotong 4 meter, terus kita bilang Tuhan biarkan, mungkin dia kebelet kencing. Kan selesai kan? Selesai enggak? Selesai. Ya kan balas kejahatan dengan kebaikan Pak Pendeta. Maksudnya apa? Enggak ada firman Tuhan berkata, balaslah pepet dengan enggak mepet. Enggak ada. Emang lu sesat loh. Ini penting sekali Bapak Ibu. Lihatlah kelakuan orang Kristen di jalan raya. Masih Kristen enggak loh? Bukan di penyembahan. Bukan di bahasa roh. Saya ulangi, bukan di bahasa roh. Di kelakuan. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan tanpa perbuatan mati. Mujizat tanpa perbuatan mati. Bahasa roh tanpa perbuatan innalillahi mati juga. Lihat kelakuannya lah. Anda penyembahan gemetar-gemetar.
Bawa mobil, orang lain gemetar sama lu, kan ngawur lu. Kenapa lu ketawa? Karena nyambung. Ya susah. Maka Kristen hanya di mana? Kristen hanya di kegiatan gereja. Di luar kegiatan gereja, sasamiwon. Sama saja samimawon. Sama aja jahatnya. Ini bahaya. Kristenlah di gereja, Kristenlah di rumah, Kristenlah di jalan raya, Kristenlah waktu dimaki, Kristenlah waktu dicurangi. Ini Kristen. Makanya nggak lazim orang beriman. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ini awal-awal pelayanan. Umurnya lebih kurang 30 tahun. Jujur, Yesus pada saat itu sederhana, glamor atau mewah. Sederhana. Yesus umurnya 30 tahun, sederhana. Punya jabatan nggak di bait Allah? Nggak punya. Di pemerintahan? Nggak punya. Dia rakyat jelata. Datanglah seorang perwira. Tahu nggak perwira di sini? Kolonel. Bukan jenderal. Bukan Letnan 2. Dia lebih kurang danrem. Komandan dia. Perwira. Kira-kira jujur. Perwira umur berapa tahun? Kalau 40 udah prestasi sangat luar biasa sekali banget. Biasanya kolonel 48-50. Mana lebih tua, perwira ini atau Yesus? Iya. Mana lebih kaya, perwira ini atau Yesus? Mana lebih tinggi jabatannya, perwira ini atau Yesus? Semua identitas dia membuat dia sulit rendah hati. Mau ditambah lagi, perwira ini jujur. Perwira ini jujur, bangsa Israel, orang Batak atau orang Romawi? Orang Romawi. Ngerti maksud saya? Orang Romawi menjajah Israel atau Israel menjajah Romawi? Karena dia menjajah, berarti dia punya superioritas tersendiri. Orang Belanda menjajah Indonesia, maka dia buat sekolah, nggak boleh orang pribumi sekolah di situ. Punya kesombongan tersendiri. Tapi yang terjadi, ulangi ayat 5, operator ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan tahu nggak memohon digunakan kata kerja oleh siapa? Oleh bawahan ke atasan. Bahkan oleh budak kepada tuannya. Dan harus disertai dengan sikap tubuh. Budaya setempat kalau memohon harus berlutut, meletakkan tangan di dada, kepala tunduk sedikit. Itu dilakukan orang yang lebih tua daripada Yesus. Itu dilakukan orang yang lebih kaya dari Yesus. Itu yang dilakukan oleh orang yang tinggi jabatan daripada Yesus. Penjajah pula. Tahu ciri orang beriman? Rendah hati. Ulangi berapa? Ulangi apa? Catat baik Bapak Ibu. Kalau kita enggak rendah hati, kita enggak beriman. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya sama Yesus. Pasti benar. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Kalau kita tidak rendah hati, kita tidak beriman. Kalau kita tidak rendah hati, pasti tinggi hati. Tinggi hati bukan saja nggak beriman, tinggi hati melawan Tuhan. Makanya Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan bukti kita ikut Yesus. Rendah hatilah Bapak Ibu. Mau rendah hati, pertama sadarlah kita tinggi hati. Tanpa kita sadar tinggi hati, gak ada proses awal untuk rendah hati. Yang kedua, berdoalah bukan untuk kesembuhan. Berdoalah, Tuhan kirimkanlah orang-orang yang gak cocok sama saya, supaya ada proses pembonyokan, aku rendah hati. Katakan amin. Makanya makin menjengkelkan istrimu, makin menjengkelkan suamimu, bilang sama Tuhan, Tuhan teruskan Tuhan. Proses saya Tuhan. Gak pernah aku rendah hati kalau gak mulai di rumahku. Ini dia. Inilah makanya orang Kristen dapat mengucap syukur dalam yang gak cocok pun kita mengerti itu indah.
makin menjengkelkan iparmu, makin menjengkelkan menantumu, makin menjengkelkan mertuamu, bilang sama Tuhan, lestarikan dia Tuhan. Jangan sebaliknya, Tuhan kapan dia mati? Ngawur lu kesurupan tuh. Saya ulangi, kalau kita enggak rendah hati, absolut tidak beriman. Sekarang orang ngawur-ngawur, beriman itu sama dengan ngotot. Bukan. Pak Pendeta, saya beriman, saya sembuh. Saya beriman, saya sembuh. Loh, kalau nanti kalau enggak sembuh gimana? Saya beriman, saya sembuh. Itu bukan beriman, ngotot. Beriman itu begini, rendah hati. Pak Pendeta, saya enggak ragu Tuhan bisa menyembuhkan aku. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tapi ketahuilah Pak Pendeta, walaupun saya enggak sembuh, saya tetap mencintai Tuhan Pak Pendeta. Itu rendah hati. Katakan amin. Tepuk tangan. Itu rendah hati Bapak Ibu. Jangan bodoh lah. Orang rendah hati sedang memperlakukan kehendak Tuhan bagi dirinya, bukan kehendak dirinya. Ini yang seringkali bahaya kita. Rendah hati. Orang rendah hati tidak mengejar berkat Bapak Ibu. Orang rendah hati dikejar berkat. Ojo diwalik nggih. Monggo pro konco. Jangan terbaliklah. Air mengalir ke tempat yang ada seorang pengacara orang Batak suka nyeletuk, nggak usah saya sebut namanya. Saya bilang air mengalir ke tempat yang rendah, nyeletuk dia. Enggak Pak Pendeta katanya. Air mancur, kaget juga saya. Oh iya, mancur gimana? Ke atas Pak Pendeta. Terus habis itu gimana? Oh ya turun lagi ya, turun lagi. Nggak ada air mancur turun terus gelantung di udara, nggak ada. Korban film kartun lo, nggak ada, turun lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, nggak pernah kita kecewa ikut Yesus karena apa? Kita mau rendah hati. Kau bilang kau ikut Yesus, kenapa kecewa? Karena lu tinggi hati. Absolutely. Mutlak. Lu ikut Yesus tapi tetap lu langgengkan tinggi hati. Ya kecewalah. Maka ayat 6. Lihat ayat 6. Kata pertama apa? Tuhan. Itu nggak lazim Bapak Ibu. Kita ngomong Tuhan bukan budaya Indonesia di sini. Jangan baca dalam budaya Indonesia. Baca dalam konteks zaman 2000 tahun yang lalu. Orang ngomong Tuhan adalah orang yang mengatakan, aku pemilik hidup. Engkau pemilik hidupku. Kyrios. Maka yang ngomong Kyrios apa? Doulos. Kyrios, Tuanku. Kau yang menebus aku. Seolah-olah perwira ini secara tidak langsung sedang mengajarkan kepada Petrus bagaimana harus kau perlakukan yang kalian sebut guru ini. Sampai pasal 8 itu Petrus dan kawan-kawan belum memperlakukan Yesus sebagai Tuhannya. Sehingga pasal 16 bisa Petrus membentak Yesus. Pasal berikutnya, pasal 26, pernah Petrus kecewa sama Yesus. Sampai dia bersumpah dan mengutuk, nggak mau kenal Yesus. Karena dia mau Yesus seperti yang dia pikirkan. Dia nggak mau Yesus seperti yang Yesus pikirkan. Itulah rata-rata orang Kristen sekarang. Jadi kecewa kau ikut Yesus. Kenapa? Bukan salah Yesus, karena lu sombong, lu tinggi hati. Siapa saja kecewa dalam mengikuti Yesus, lu sombong. Kalau nggak percaya, matilah nanti malam. Tanya sama Yesus, pasti benar. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Ya Tuhan. Berikutnya apa katanya? Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat nggak lazim lagi. Lu komandan resort militer, lu kolonel. Memperhatikan budak. Emang siapa budak lu? Gak lazim seorang berpangkat tinggi atau tuan memperhatikan budaknya. Dari kalimat bahasa aslinya, dia bukan saja memperhatikan Bapak Ibu. Dia menghayati penderitaan budaknya dengan istilah ia sangat menderita. Kata sangat dia rasakan yang dirasakan budaknya. Secara tidak langsung, perwira ini sedang mengajarkan kepada Petrus dan kawan-kawan bagaimana hati Yesus. Ketika Yesus berkata, ketika aku lapar kau enggak kasih makan.
Ketika aku sakit kau nggak besuk. Ketika aku di penjara kau tidak kunjungi. Ketika aku nggak berpakaian kau tidak memberikan pakaian. Kapan itu Tuhan? Apa yang kau perlakukan untuk orang kecil, untuk orang hina, itu kau perlakukan untuk saya. Orang Kristen harus orang peduli dengan sekitarnya, terutama mereka yang sederhana, yang miskin, yang sulit. Itu Kristen. Saya membina di beberapa instansi pemerintah. Di Bank Indonesia, di Pertamina, di Departemen Keuangan, saya selalu khotbah Natal, saya bilang apa? Saudara, kalau kasih parcel jangan kasih sama atasan. Kalau lu kasih atasan seringkali gak tulus, selalu ada udang di balik bakwan. Lu kasih parcel ke atasan kan mau penjilat supaya nanti balas. Padahal lu kasih apa paling sirup sama 1 KGB, kongguan biskuit. Habis itu bos bilang terima kasih, terus nggak dilihat parcel tuh. Masuk gudang bulukan. Tapi kalau Anda atasan, owner, CEO, Anda berikan parcel sama bawahan satpam Anda, itu kaget dia. Dia pulang ke pinggiran kota sana, masuk ke rumahnya yang RSS. Rumah sangat sempit, selonjor saja sangat susah sekali. Itu anaknya kagum. Waduh, dia keliling-keliling tuh nyanyi-nyanyi. Wah, kue, roti. Wah, nari-nari itu. Dan gak mungkin mereka balas. Jangan pernah berbuat baik mengharap balas. Saya tidak mengharap balas, Pak. Tapi dia kurang ajar. Sama saja lu mengharap balas. Gue udah tolong dia, anaknya gue sekolahin. Dia menfitnah saya. Gak usah sakit hati di fitnah mereka. Sakit hati lalu menfitnah orang. Kalau orang maki kita, kenapa sakit hati? Nggak usah sakit hati. Orang memaki kita, dia yang berdosa. Lu nggak berdosa, kenapa lu sakit hati? Orang maki-maki kita, monyet lu, kenapa lu terganggu? Orang omongannya salah, kenapa berbobot mempengaruhi kita? Lu nyambung nggak? Monyet lu tatap dia, orang lu. Sakit hati lah kalau gue bilang, lu yang monyet. Aduh Tuhan sakit aku Tuhan. Kalau gue bilang monyet dia. Lu sakit hati kalau salah. Kalau lu benar, apa alasan lu sakit hati? Kenapa lu bodoh? Nyambung gak? Cerdaslah. Makanya Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan karena Kristen cerdas. Istri ngomong, aku nyesel kawin sama lu. Tatap istrimu, aku gak nyesel kawin sama kau. Papa jelek, mama cantik. Mana ada kiamat lokal. Biarkan dia bertengkar solo karir. Jangan duet lah. Gak usah ketawa lu, bertobat aja lah. Susah orang Kristen sekarang ini. Nyembah gemetar-gemetar tapi maki pinter. Apa ini orang Kristen ini? Sakit hatilah kalau kau berdosa. Tapi jeleknya kita apa? Kita dimaki, belum sempat maki, orang itu pergi, nggak bisa tidur kita. Aduh, enak banget orang, kurang ajar. Dia maki gua diem aja. Aduh Tuhan, aduh. Lu memang kesurupan. Begitu kita dimaki, kita maki balik, diam dia. Nyenyak tidur kita. Memang lu gak pernah Kristen. Selama lu berdosa masih nyenyak, lu memang gak pernah Kristen. Kalau lu berdosa, jangan nyenyak lah. Ada bapak-bapak nyeleweng, berzina, gak ketahuan istrinya. Dibelinya anggur kesukaan istrinya, terus nyenyak tidur. Memang lu lagi siap jalan tol ke neraka. Jangan pernah tenang sedang berbuat dosa. Lu lagi dikuasai setan. Ya. Jangan terbalik, jangan sama dengan dunia ini inilah. Maka orang ini peduli sama orang miskin. Peduli dengan orang yang tidak diperdulikan. Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang tercampakkan, untuk orang-orang berdosa. Tapi banyak orang berdosa nggak merasa tercampakkan sehingga nggak membutuhkan Yesus. Nggak mengalami lawatan Tuhan. Sombong. Makanya Tuhan mencari bukan persembahan lo terutama. Bukan, tapi hancur hati lo. Pertobatan lo. Ya, banyak orang Kristen nggak peduli dengan pembantunya. Tapi begitu peduli dengan binatang piaraannya. Ada pembantu masak,
Anjing tuannya datang, diginiin sama dia. Sana. Digaplok sama tuannya. Lu jangan tendang anjing gue ya. Padahal Yesus gak pernah mati untuk anjing lo. Yesus mati untuk pembantu lo. Bisa ke neraka lo kalau gini. Jangan bilang beriman lah. Lu gak memperhatikan pembantu, lu perhatikan anjing lo. Begitu lapar pembantu lo. Nyonya, anjingnya belum makan. Loh kenapa belum makan? Habis makanannya. Bodoh lu kenapa gak bilang kemarin? Dimaki-maki. Pembantunya gak makan gak perhatiin. Sana, lu sana. Kemana? Ke supermarket beli sana. Dikasih 100.000. Bingung 100.000. Sampai sebelum kaget. Makanan anjing 67.000. Gua makan 9.000. Memang lu kesurupan. Saya ingatkan Anda yang punya binatang piaraan. Kalau lu lebih memperhatikan binatang piaraan lu daripada pembantu lu bodoh. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Karena Tuhan sayang sama lu. Ya. Gak usah tepuk tangan lah, bertobat aja lah. Tepuk tangan gak bertobat ngapain sih nih? Kayak entertain aja kita nih. Nah gak usah tepuk tangan, bertobat aja lah. Iya, saya pernah membina pengusaha di Surabaya. Dia beli ikan koi, tahu gak harganya 500 juta. Saya bilang lu bodoh banget. Lu kenapa bodoh Pak Pendeta? 500 juta untuk 1 ekor ikan koi. Tahu gak lu? 500 juta bisa 10 gereja di daerah. Oh, ini kan kesukaan. Lu jangan bicara hobi, habis duit lu untuk ikan. Habislah duit untuk menenangkan jiwa. Cerdas. Begitu ikan koinya salah satu yang 500 juta, ini ada beberapa ekor, 1 ekornya 500 juta. Salah satu sakit, dia gak bisa tidur. Istrinya sakit, nyenyak tidurnya. Gak usah tepuk tangan. Bertobat aja lo. Jangan buat binatang piaraan lu perhatikan daripada orang di sekitar rumah lu. Berarti Pak Ridwan anti binatang piaraan? Enggak. Jangan dia lebih, itu intinya. Silakan lu punya anjing, tapi lu perhatikan silakan. Tapi tetap lebih lu perhatikan supir lu perhatikan pembantu lu. Enggak ada amin lu. Susah memang. Memang orang bertobat susah. Orang sembuh gampang. Makanya gampang banget masuk neraka. Ya, maka Yesus berkata apa? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Karena dilihat orang ini beriman. Apa itu? Rendah hati dan peduli kepada orang sederhana. Orang terhina, itu Kristen. Jangan bicara Tuhan memberkatimu, tapi kau gak berani berkorban sama orang lain. Omongan kosong itu. Maka Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8 sama-sama kita baca. Ayat 8 sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa orang ini. Menempatkan Yesus begitu agung dan mulia. Mengajarkan Petrus bagaimana harus kalian perlakukan Tuhan Yesus ini. Orang Kristen gak pernah pintar mengagungkan Yesus. Aku gak layak. Gimana gak layak? Lu kan kolonel. Rumah lu kan lebih mewah dari rumah gua. Enggak Tuhan, lu agung banget. Petrus, Andreas, lihat dong Tuhan kalian ini. Ini agung sekali. Aku gak layak. Yang terjadi apa orang Kristen? Kau yang gak layak sama aku. Ngawur kan? Bukan aku yang gak layak sama kau Tuhan. Kau yang gak layak sama aku Tuhan Yesus. Di mana? Ketika kau pagi-pagi bangun jam 4:30, Tuhan bilang, ayo bangun pagilah. Naikkan syukur, naikkan pujian, bacalah kitab. Tuhan kau gak layak sama aku ngantuk. Aduh sakit nih orang. Tuhan yang gak layak sama kita. Begitu istri kita marah-marah, kita mau maki-maki. Tuhan bilang, jangan. Balaslah kejahatan dengan kami. Tuhan kau gak layak sama aku mau maki, sana kau. Terbalik. Sebenarnya gini, ampuni aku Tuhan, aku gak layak, aku mau nut. Kita taati dia, itu orang beriman. Jangan Yesus yang gak layak sama lu yang gak layak sama Yesus. Jadi kalau Tuhan masih berbicara kepada kita untuk kita menjadi pelaku firman-Nya, terharulah, bersyukurlah. Ketika istriku marah-marah masih kau suruh, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sabarlah, kasihlah dia. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan?
Seharusnya begitu. Tapi yang terjadi kita seringkali Tuhan gak layak sama kita. Karena itu kita gak mau dipimpin dia. Kita mau dipimpin diri kita. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang suka kesembuhan, sedikit suka ketaatan. Banyak orang suka berkat, sedikit orang benar. Banyak orang suka dikabulkan doanya, sedikit orang mengabulkan permintaan Yesus. Ada apa orang Kristen ini? Ngawur-ngawur. Sakit lu sembuh bukan ukuran lu dijawab Tuhan Yesus. Yang mulia bukan. 10 orang sakit kusta semuanya dijawab. Tapi 1 yang menyenangkan Tuhan. 9 lagi menyakiti hati Tuhan. Makanya mayoritas orang sakit sembuh masuk neraka. Mayoritasnya besar sekali loh. 9/10 dibandingkan 1/10. Begitu kecil. Kalau 5 yang gak bertobat, 5 yang bertobat agak mendingan loh. Karena rata-rata orang sakit kebutuhannya sembuh. Begitu sembuh dianggapnya finish. Padahal orang sakit kebutuhan utamanya bukan sembuh. Kebutuhan utamanya Tuhan Yesus. Entah sembuh atau enggak sembuh bukan penting. Yesus penting. Orang enggak punya duit kebutuhannya bukan duit. Tuhan Yesus. Karena kau enggak punya Yesus, kau kaya, makin sulit kau bertobat. Kebutuhan utama kita Yesus. Karena apa? Yesus jawaban dalam hidupku, bukan uang jawaban. Bukan kesembuhan jawaban Bapak Ibu. Silahkan sakitmu enggak sembuh, yang penting Yesus Tuhanmu. Itu keren. Ini penting sekali. Supaya lempeng iman kita. Silakan kau tetap pas-pasan, tapi Yesus Tuhanmu. Malanglah hidupmu, kau sembuh, kau kaya. Yesus bukan Tuhanmu. Yang serius bukan kanker. Yang serius bukan gak punya duit. Yang serius, Yesus bukan Tuhan lu. Itu yang serius. Tekankanlah ini berulang-ulang bagi hidup kita. Supaya Yesus nomor 1 bukan kesembuhan nomor 1. Supaya Yesus nomor 1 bukan berkat nomor 1. Makanya jangan cintai berkat, cintai Yesus. Jangan cintai kesembuhan, cintai Yesus. Karena fokus iman kita bukan kesembuhan. Fokus iman kita bukan berkat. Fokus iman kita, katakan dengan keras. Yesus Kristus, tepuk tangan yang keras. Itu dia. Makanya dia bilang, Tuhan aku gak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Berikutnya, penyerahan total. Penaklukan diri kepada firman Tuhan. Itulah beriman. Apa itu? Katakan saja sepatah kata. Maka penekanannya Bapak Ibu bukan sembuhnya. Penekanannya katakan saja sepatah kata aku percaya. Itu penekanannya. Bukan sembuhnya. Maka diangkatlah ilustrasi ayat 9. Apa itu ayat 9? Sebab aku sendiri seorang bawahan. Berarti perwira ini menghayati sebagai bawahan enggak? Menghayati. Dia tahu status bawahan. Berikutnya. Apa kalimat berikutnya? Dan di bawahku ada pula prajurit. Berarti dia atasan enggak? Dia menghayati apa arti atasan. Dan sekarang Yesus, kau atasanku, aku bawahanmu. Itu konteksnya. Orang beriman selalu membuat Yesus atasannya, dia bawahan Yesus. Berarti yang menggunakan kalimat perintah, Yesus bukan bawahan. Jangan minta disembuhkan kalau lu malas baca Alkitab. Yesus jadi bawahan lu, lu perintahkan dia menyembuhkan lu. Kristen sesat. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Makanya dia bilang apa? Jika aku sebagai atasan berkata kepada bawahanku ya prajurit, pergi, maka ia perlu berbantahan enggak? Enggak. Tuhan bilang, baca Alkitab, aku baca, enggak perlu berbantahan. Aku ngantuk, enggak usah ngantuk-ngantuk, bangun aja. Itu Kristen Bapak, itu beriman. Di mana iman lu malas bangun pagi tapi suka kesembuhan? Ke neraka lu pada. Ayo dong, khotbah kayak gini kurang populer, tapi inilah kebenaran.
Iya. Pergi, maka dia pergi. Apa berikutnya? Datang, maka ia datang. Berarti aku taklukkan kepada ketaatan. Kau yang merintah, aku pelaku. Dibuatnya Yesus sebagai Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Supaya Petrus dan kawan-kawan perlakukan Yesus itu sebagai Tuhan. Supaya kita pendengar, hormatilah Yesus sebagai Tuhan Bapak Ibu. Bukan dia pelaku doa kita, tapi kitalah pelaku perintahnya. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Serohani-rohaninya hamba Tuhan tetap gak pernah atasan Yesus. Justru semakin rohani saya, makin tinggi kesadaran saya absolut selamanya bawahan dia. Itu rohani. Maka wajar semakin taat kita kepada dia. Itu fokus iman. Bahkan bukan bawahan. Kalimat terakhir ayat 9 apa? Ataupun kepada hambaku. Artinya apa? Tuhan Yesus, aku bukan bawahanmu saja. Aku ini hambamu. Kau Tuanku. Kau menebusku. Kau yang membeli aku. Aku budakmu. Jadi kau katakan kerjakanlah ini. Aku kerjakan. Kayak gini mulai jarang di gereja. Kayak gini mulai jarang dalam kalangan hamba Tuhan. Ada apa ini? Mulai hilang orang beriman sekarang. Makanya di gereja, di pertemuan-pertemuan reguler, gak usah lagi khotbahkan kesembuhan. Gak usah lagi khotbahkan berkat. Khotbahkanlah ketaatan. Maka berkat mengejar Anda. Kalau khotbah berkat, berkat makin menjauhi Anda. Karena Tuhan sumber dari berkat, jauh dari Anda. Makanya Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan itu perintah enggak? Lakukan dong. Maka semuanya ditambahkan, gak usah pikirkan. Yang kau pikirkan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru fokus kita iman kita Yesus. Jangan ego. Jangan egosentris. Kalau Anda lebih dikuasai, maka semua ditambahkan. Akhirnya Anda difokus dengan ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya hilang. Kecewa hidup lu. Kayak kanak-kanak tanpa pengertian. Saya dulu dosen musik. Saya pernah jadi paduan suara TK. Saya jadi juri. Ketua Dewan Juri paduan suara. Waduh, kalau paduan suara TK itu agak sulit tuh. Mereka nyanyi lagu pelangi-pelangi. Selesai saya tanya, apa judul lagunya anak-anak? Pelangi-pelangi Pak. Oke, bagus. Siapa yang menciptakan? Tuhan Pak. Kagak. Bukan. Tuhan Pak. Bukan ya. Yang menciptakannya Tuhan Pak. Nah, ini salah satu. Loh bukan. Rupanya baru saya ngeh. Karena lagu terakhirnya pelangi-pelangi. Ambil buntutnya. Kayak orang Kristen kanak-kanak terus. Lu kanak-kanak umur 5 tahun wajar. 6 tahun oke lah. 15 tahun kanak-kanak. Idiot lu. Nah, pelangi-pelanginya, lagu pelangi-pelangi bukan ciptaan Tuhan. Pelangi-pelanginya ciptaan Tuhan. Nah, lagunya bukan. Kurang kerjaan Tuhan menciptakan lagu pelangi-pelangi. Lu ketawa nyambung gak? Jangan hanya nyambung, bertobatlah. Jangan kau rekam ditambahkan. Kanak-kanak lo, rekamlah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru Kristen lo. Makanya orang ini sedang menaklukkan diri. Katakan saja sepatah kata, aku taat. Orang Kristen bukan sepatah, udah berpatah-patah kata Tuhan. Gak taat juga. Kalau gue Tuhan, gue pitesin lu semua. Mati lu sekarang, besok lu. Tuk, lusa lagi lu. Gitu. Untunglah gue gak pernah jadi Tuhan. Dan tidak akan pernah jadi Tuhan. Artinya apa? Lebih gentarlah kita karena Tuhan penuh dengan pengampunan. Lebih gentarlah karena Tuhan penuh kasih. Jangan kasihnya kita peralat. Besok juga malas baca Alkitab gak apa-apalah. Memang lu gak sopan dan suka ngelawan Tuhan. Anggaplah ini kesempatan terakhir untuk kita bertobat. Karena kemungkinan
Ada nggak kemungkinan nanti malam kita meninggal? Ada kemungkinan sebelah kiri lo nanti malam meninggal. Kemungkinan 4 jam lagi sebelah kiri lo meninggal. Sebelah kanan lo sejam lagi. Kalau udah bicara mati takut aja lo. Jangan takut mati, takutlah nggak menjadi taat sama Tuhan. Itu cerdas. Makanya orang fokusnya iman kesukaan Tuhan. Berarti dia taklukkan diri untuk memberlakukan kesukaan Tuhan bagiku. Itulah Kristen. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Apa kesukaan Tuhan? Lakukan. Gak kecewa Kristenmu. Kata Tuhan, balaslah kejahatan dan kebaikan. Lihat hatiku Tuhan. Gak ada yang mungkin kau bohongi kau Tuhan. Aku mulai malam ini setelah mendengarkan firman Tuhan. Aku mau membalas kejahatan dan kebaikan. Kristen itu cerdas. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Amin Tuhan. Mulai malam ini aku tunduk. Aku cabut kata-kata kecewa sama dia. Aku cabut kata-kata perceraian. Aku cabut dalam nangis. Aku mau tunduk sama dia. Itu beriman. Tuhan, aku dengar firman Tuhan ini. Hai suami kasih dirimu. Tuhan ampuni aku. Mulai malam ini tidak boleh lagi keluar kata-kata kasar dari mulutku untuk istriku. Tuhan, aku mau menyenangkanmu Tuhan. Kalau begitu, sungguh ada pesta surgawi lah malam ini melalui gereja ini. Tuhan kau bilang baca Alkitab, Tuhan sebelum azan subuh teriak, aku udah bangun Tuhan. Aku naikkan, haleluya. Luar biasa Kristen seperti itu Bapak Ibu. Jangan lagi pikir sakit sembuhmu. Gak usah diajarkan Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Dia lebih cerdas dari lo. Gak usah diajarkan lagi berkat-berkat datang kepadamu. Dia lebih cerdas dari Anda. Karena dia lebih mengenal Anda daripada Anda mengenal diri Anda. Karena dia lebih mengasihi Anda daripada Anda mengasihi Anda. Kenapa lagi ragu untuk taat sama Tuhan? Ambillah keputusan. Capek tidak capek Tuhan. Aku bangun pagi besok pagi. Aku baca Alkitab Tuhan. Bagaimanapun menyakiti hati iparku. Aku tetap mengampuni dia Tuhan. Aku memberkati dia. Maka luar biasa terangkat sembah yang indah bagi Tuhan hari ini. Maka gak usah diajarkan. Seketika itu juga hambanya sembuh. Gak usah diajarkan aku berbuat baik. Sebaik-baiknya kita kepada Tuhan. Gak pernah kita lebih baik daripada dia. Sehebat-hebatnya pengorbananku kepada Tuhan. Gak pernah pengorbananku lebih besar daripada korban dia. Maka mulai malam ini pulanglah. Militanlah bukan untuk kesembuhan. Militanlah bukan untuk berkat. Militanlah untuk taat sama Tuhan. Karena itu menyenangkan dia. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala.